Yowul mendaftarkan putranya, Yi Chan, untuk ikut dalam seleksi penerimaan siswa baru di sekolah bergengsi bernama HSC International School. Dia datang karena menerima undangan yang ternyata dikirim oleh Dewan Redaksi sekolah atas permintaan mendiang suaminya. Hari-hari pertama di sekolah sungguh berat karena Yowul dan Yi Chan mendapat diskriminasi dari yang lain. Kehadirannya di sana seperti mengusik sebuah rahasia. Seperti apa lengkapnya? Simak sinopsis dan review episode 1 dan 2 drama High Class. Let's go guys! Song Yowul bersama putranya, An Yi Chan pergi ke Jeju untuk mendaftar dan ikut wawancara masuk sekolah di HSC International School, salah satu sekolah elit dengan banyak prestasi yang diisi oleh orang-orang bergengsi. Cha Do-yang juga membawa putranya, Kwak Si-wo untuk mengikuti wawancara serupa. Berbeda dengan Yowul, Do-yang tampil mencolok dengan topi besarnya. Dia berhasil menarik perhatian para wali yang hadir hari itu. Namun, dia tidak berhasil mengesankan Nam Ji-sun seorang CEO yang ikut mendaftarkan anak keduanya, Lee Jun-hee di sekolah tersebut setelah anak pertamanya juga bersekolah di sana. Yowul melempar senyum pada Do-yang tapi wanita itu mengacuhkannya. Saat Nam Ji-sun mengambil snack dan minuman ringan, dia menyapa Yowul yang kebetulan juga ada di sana. Ji-sun merasa tidak asing dengan wanita itu. Tak lama Do-yang menghampiri mereka. Yowul coba ramah tapi Do-yang tetap dengan sikapnya yang angkuh. Waktu wawancara orang tua murid pun tiba. Do-yang ternyata seorang selebritas yang merupakan istri seorang CEO dari perusahaan game. Dia mendaftarkan anaknya di sana karena tak ingin menyekolahkannya di sekolah negeri. Sebagai seorang yang tenar dia harus menjaga reputasi serta rumor-rumor tidak berguna. Selain itu alasannya menyekolahkan Kwak Si-wo di HSC International School karena sekolah tersebut berisi orang-orang yang satu level dengannya. Kali ini tiba giliran Ji-sun yang diwawancara. Suaminya adalah seorang dokter, sedangkan dirinya manajer hotel. Dia juga ibu dari Lee Jun-mo, ketua OSIS yang duduk di kelas 9. Anak pertamanya terkenal pintar di sekolah, oleh karena itu dia tak segan mendaftarkan Lee Jun-hee di sekolah yang sama. Setelah beberapa orang tua selesai diwawancara, Yowul mendapat gilirannya. Dibanding Do-yang dan Ji-sun, dia lebih fasih berbahasa Inggris dan tak membutuhkan jasa translator. Yowul adalah seorang pengacara yang sedang mencari pekerjaan karena alasan pribadi. Sebelumnya, sang putra, Yi Chan, bermasalah di setnya yang lama. Dia terlibat insiden dengan Sejeon, salah satu temannya hingga membuat dia terluka. Yi Chan menolak meminta maaf karena tidak melakukan kesalahan. Yowul percaya pada pernyataan putranya. Yi Chan sebelumnya kesal karena Sejeon mengatakan ayahnya meninggal tahun lalu karena ulah sang ibu. Yowul menemukan undangan dari HSC International School di atas mejanya. Sebelum memutuskan sesuatu Yowul pergi berkonsultasi. Dari sana dia mengetahui jika syarat masuk HSC sangat berat dan ketat. Apalagi jika tidak punya koneksi dan semacamnya. Pasalnya HSC tidak hanya menerima siswa yang pintar, tapi juga kaya karena biaya sekolahnya saja mencapai 100 juta won, tahun. Sehingga untuk dapat diterima, butuh dukungan yang kuat dari banyak hal. Yowul lantas mencari tahu pada pihak HSC siapa yang mengirim undangan tersebut. Menurut pengakuan salah satu pekerjanya, sudah cukup lama HSC tidak mengirimkan undangan pada siapapun. Hari pengumuman tiba, Kwak Si-wo ternyata belum bisa diterima. Dia masuk dalam daftar tunggu penerimaan. Ji-sun coba mengonfirmasi ke pihak sekolah dan akan menghubungi ketua dewan direksi. Yowul pindahan tepat saat mereka mengadakan pesta. Do-yang sudah ingin marah-marah tapi Ji-sun menahannya. Dia ingin mencari tahu lebih dulu hubungan apa yang dimilikinya dengan ketua dewan redaksi. Yowul tinggal di rumah yang sudah disiapkan almarhum suaminya untuk Yi Chan. Pada hari upacara penerimaan siswa baru, Ibu Sejeon datang menyelamati Ji-sun. Dia kaget melihat Yowul ada di sana. Dia lalu mengatakan hal buruk tentangnya. Wanita itu mencari masalah dengan mengancam akan menyebarkan ulah Yi Chan di sekolah yang lama. Tapi begitu Yowul balik mengancam, dia berteriak dengan mengatakan kalau Yowul membunuh suaminya. Semua yang datang langsung tertuju pada Yowul dan mulai mencibir. Yi Chan main petak umpet bersama teman-temannya. Dia bersembunyi di sebuah loker. Tapi seseorang menguncinya dari luar. Anak-anak tak ada yang peduli dan menyadarinya kecuali Huan Jae-in. Yowul panik mencari putranya setelah acara selesai. Beruntung dia menemukannya. Saat berhasil mengeluarkan Yi Chan dari loker,
Yowul melihat tulisan welcome di kaca. Dalam keadaan kehujanan Yowul bingung mencari kunci mobilnya. Dalam keadaan kalut karena Yi Chan juga kedinginan, dia meminta pertolongan, beruntung Huan Na-yun memberinya tumpangan. Berita terkuncinya Yi Chan di loker menyebar di sekolah. Area loker kini diamankan dengan garis pengaman. Tulisan welcome lagi di sana sudah hilang tapi Yowul menemukan jepit rambut. Dia juga sadar jika area tersebut dilengkapi CCTV. Pada hari Yi Chan bermain petak umpet, anak itu ternyata memergoki Do yang sedang berselingkuh dengan seseorang di toilet sekolah. Wanita itu lalu mengejarnya dan dia pula yang mengunci loker Yi Chan. Sayangnya, area tersebut adalah titik buta, tidak terekam oleh CCTV. Pihak sekolah coba menenangkan Yowul. Ketua Dewan Redaksi, Do Jin-sol, menemuinya dan meminta maaf serta menjamin tak akan terulang lagi. Dari obrolan keduanya ternyata mendiang ayah Yi Chan, An Ji-yong, punya hubungan baik dengan yayasan. Dia terlibat dalam pendirian, donor dan investasi HSC International School. Ji-yong juga yang meminta Jin-sol mengirim undangan untuk anaknya. Selain karena mending ayahnya, Yi Chan diterima karena berpotensi. Nilai bahasa Inggris Yi Chan masih di bawah rata-rata kelas. Staf menyarankan Yi Chan untuk les tambahan dan meminta bantuan pada murid lain. Kebetulan murid yang ditunjuk, yang sebelumnya sudah dicocokkan adalah Huan Jae-in. Dalam perjalanan pulang, Yowul mampir ke pantai dan berjalan-jalan. Sayang dia terjatuh hingga basah kuyup. Seorang pria menawarinya handuk tapi ditolak. Pria yang diketahui bernama Denny Oh itu tersinggung dan memaksa memberikan handuknya lalu pergi melanjutkan aktivitas selancarnya. Yowul meminta ibu Huan Jae-in untuk memasukkannya ke dalam grup obrolan kelas. Jisun berpura-pura menyambutnya karena dia yakin Yowul tidak akan bertahan lama di sekolah tersebut. Di rumahnya Yowul menemukan sebuah ponsel. Dia kesulitan membukanya karena tidak mengetahui password dari ponsel tersebut. Hari itu Yowul mengunjungi Asbun Townhouse untuk kepentingan rumahnya. Salah satu tenaga kebersihan bernama Sim Ae-sun tiba-tiba menghampirinya dan menyayangkan keputusan Yowul membawa Yi Chan pindah ke Jeju. Dia bicara sendiri sambil melihat Yowul dengan tatapan aneh. Pulang dari sana Yowul mampir ke toko alat-alat selancar. Dia kembali bertemu dengan Denny yang sama-sama sedang berbelanja. Hari itu Yi Chan tampak lesu, ternyata dia tidak diajak bermain oleh teman-temannya. Yi Chan dikucilkan. Untungnya ada Jae-in yang bersedia main dengan Yi Chan. Yowul terkejut melihat ibu Jae-in karena dia adalah wanita yang memberinya tumpangan beberapa waktu lalu. Huan Na-yun, ternyata baru kembali ke Korea dari Hong Kong 6 bulan lalu. Dia punya galeri dan hanya hidup berdua dengan Jae-in. Na-yun merasa tidak cocok dengan ibu-ibu tadi dan situasi semacam tadi. Mereka terlalu banyak bicara dan berkumpul setiap hari. Yi Chan dan Jae-in langsung akrab dan bersenang-senang, begitupun dengan kedua ibunya. Saat Yowul sibuk mengambil ponselnya, ponsel yang dia temukan di rumah terjatuh. Na-yun yang melihat ada foto mendiang Ji-yong di sana, tiba-tiba berubah ekspresi. Esok harinya di sekolah anak-anak diminta memperkenalkan keluarganya pada teman-teman. Saat giliran Yi Chan maju, Kwak Si-woo mengolok-oloknya karena Yi Chan tidak punya ayah. Anak itu tak henti mengganggu Yi Chan dengan kata-kata kasar. Hari itu Yi Chan dituduh merusakkan drone milik Kwak Si-woo. Do yang menggebu-gebu menyerang Yi Chan dan ibunya. Yi Chan tahu siapa pelakunya tapi dia tidak mengatakan itu. Tak lama Na-yun dan Jae-in datang ke ruangan lalu mengakui bahwa drone itu rusak oleh putrinya. Si-woo juga dinilai bersalah karena membawa benda seperti drone ke sekolah. Yowul lalu meminta Do yang meminta maaf pada Yi Chan karena sudah menuduhnya dan mengungkit masa lalu. Yowul menjalani hari yang berat tapi Na-yun bersedia membantu dan menemaninya. Seperti Yi Chan dan Jae-in, mereka berteman akrab. Di sekolah, Jin-sol mengingatkan kepala sekolah Han Gunyang agar tak ada insiden seperti tadi karena Yi Chan menjadi perhatian yayasan. Saat sedang menidurkan Yi Chan, Yowul mendapat paket berisi sebuket bunga. Di dalamnya terdapat pesan berisi, "You're not alone." Dia langsung mengira Na-yun yang mengirimnya, tapi ternyata bukan. Yowul kembali memeriksa notes kecil itu dan di belakang You're not alone tadi terdapat, "Aku mengawasimu." Yowul gelisah lalu membuangnya. Sesaat kemudian ponsel yang dia temukan di rumahnya beberapa waktu lalu mendapat pesan berisi ucapan selamat datang. Tapi pesan itu juga menyebut Yowul sebagai pembunuh. Semakin penasaran,
Yeowul mencari apapun yang bisa dijadikan petunjuk. Sampai kemudian dia menemukan pamflet dengan gambar Doyang di sana. Yeowul lalu memeriksa foto profil kontak Doyang dan mendapati dia memakai jepit rambut yang sama dengan yang dia temukan di depan loker tempat Yi Chan terkunci. Yap, film ini berjudul High Class. Ini baru episode 1 dan 2 guys. Tunggu episode selanjutnya film ini guys. Karena semakin jauh episodenya, akan semakin seru untuk alur ceritanya guys. Jangan lupa untuk di like dan subscribe guys, kalau kalian suka dengan video ini.